Halo YouTube, jumpa lagi dengan saya di Tarot Aja. Kali ini kita akan membacakan beberapa pertanyaan dari pemirsa. Untuk kamu yang baru lihat video ini, silahkan subscribe, like, komen, dan share ya, biar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan kamu juga boleh bertanya melalui komen atau DM di Instagram. Begitu, kita mulai dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu dari Ika. Pertanyaannya, yang sekarang sedang dekat dengan saya, jodoh saya bukan gitu. Oke, untuk kamu yang sedang dekat dengan seseorang dan kamu masih ragu apakah dia jodohmu atau bukan, kita lihat. Untuk pemirsa, kamu nanti bisa pilih kartu yang nomor 1 dan nomor 2. Yang di tengah si Ika ya. Pokoknya relax, pilih nomor 1 dan 2. Oke, pemirsa, kamu bisa pilih nomor 1 dan 2. Pilih kartu nomor 1 2, Ika di atas. Oke, pemirsa, kamu relax pilih kartu 1 dan 2. Saya akan mulai menjawab pertanyaan dari Ika. Orang yang sekarang sedang dekat dengan saya, jodoh saya bukan. Siap-siap Ika, kita lihat. Deng. Jawabannya 50-50. Kalau seandainya kamu sedang dekat dengan dia, kemungkinan ada saat nanti di depan tiba-tiba kamu melihat sesuatu yang asli dari dia. Sesuatu yang asli itu apa sih? Di kartu ini yang muncul adalah The Tower. The Tower itu menggambarkan sesuatu yang tiba-tiba terjadi dan itu dari aspek luar. Jadi kemungkinan bisa itu sebuah ego dia nanti kelihatan. Akhirnya dia meledak, kamu tahu bahwa dia ego dan akhirnya bisa saja kalian berpisah. Atau kalau tidak pun kalian sudah berkomitmen, kamu mengalami peristiwa yang cukup tidak enak. Jadi kalau ngomongin dia jodohmu apa bukan, jawabannya ke arah 50-50. Tetapi pesan dari kartu ini, ke depan kondisinya bisa sangat gak enak hubungan kalian. Jadi kalau sekarang kamu sudah berhubungan dan sudah ngerasa yang gak enak, tolong kamu pikiri ulang ya hubungan. Kalau sekarang aja gak enak, ngapain diteruskan? Oke? Karena berrelasi, berhubungan, mempunyai hubungan dengan seseorang itu adalah mencari kebahagiaan, mencari kedamaian, mencari sesuatu yang menyenangkan. Tetapi kalau dalam menjalannya kamu tidak merasa senang, ngapain diteruskan? Begitu? Kita lanjut ke pemirsa yang pilih kartu nomor 1. Orang yang sekarang sedang dekat dengan saya, jodoh saya atau bukan? Deng. Kartu ini mengarah ke jawaban tidak. Jadi, tetapi ini aneh ini. Jawabannya tidak, tetapi ini enak banget situasinya. Kamu sama dia itu kalau ngomongin perasaan, ngomongin feel, mengalir aja, enak banget. Kamu beri sesuatu direspon dengan oleh dia dengan baik. Begitupun sebaliknya. Perasaannya mengalir, tiba-tiba dekat, tiba-tiba nyaman, situasinya terasa enak. Tetapi kalau kamu bertanya apakah dia jodohku atau bukan, kartu ini cenderung mengatakan tidak. Gitu ya. Kita lanjut ke pemirsa kedua. Orang yang sekarang sedang dekat dengan saya, jodoh saya bukan. Deng. Jawabannya juga seperti Ika. Jawabannya lebih ke arah 50-50 saya membacanya. Kemungkinan aku melihatnya dia tidak hanya dekat dengan kamu. Jadi dia dekat dengan beberapa orang dan kamu salah satu yang masuk dalam pertimbangan dia. Jadi kalau kamu ngomong jodoh atau enggak, ini jawabannya 50-50. Tetapi aku melihat ya kamu salah satu orang gebetan dia gitu loh. Kamu salah satu gebetan dia, kamu salah satu orang yang didekati dia, kamu salah satu orang yang pengen dimiliki oleh dia, tetapi belum final bahwa dia adalah jodohmu.
Gitu, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Berikutnya dari Vega. Vega bertanya, apakah suami saya punya wanita lain? Oke, untuk kamu yang sudah menikah dan punya suami, pengen kepo suamimu tuh sebenarnya ada wanita lain nggak? Ya, padahal wanita lain kan bisa anakmu, bisa saudara perempuan suamimu, bisa orang tua kan. Tapi kita lihat, yang dimaksud ini wanita lain itu ada kemungkinan adalah seseorang yang menjadi orang ketiga. 1, 2, 3. Kita lihat. Kamu harus siap ya Vega ya. Jawabannya apapun ini aku acak, soalnya maksudnya bisa mungkin jawabannya tidak sesuai harapanmu. Kalau harapan baik-baik aja, bisa tidak baik-baik aja. Saya tidak menjamin, saya hanya membaca. Oke, pemirsa, kamu bisa pilih kartu nomor 1 atau pilih kartu nomor 2. Untuk Vega, nasibmu di tanganku, karena kamu sudah tidak bisa memilih. Oke, kita baca untuk Vega. Apakah suami saya punya wanita lain? Deng 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 deng. Kartunya yang keluar adalah Four of Swords. Ini menggambarkan kalau pertanyaanmu apakah suami saya punya wanita lain, jawabannya lebih ke arah iya. Jadi dia memikirkan wanita lain, bahkan terngiang-ngiang. Jadi kadang dia susah tidur, kadang dia merasa bingung, kadang dia merasa stres. Nah ini kalau diterus-teruskan mikir kayak gini gak selesai-selesai, dia bisa sakit nih suamimu. Jadi saranku untuk kamu, ketika suamimu menjadi wanita lain, stop marah-marah, stop cemburu, stop membuat keributan. Karena apa? Kalau kamu masih pengen meneruskan hubungan dengan suamimu, langkah yang paling bijaksana adalah berbuatlah baik pada pasanganmu. Manjakanlah pasanganmu, munculkanlah cintamu, rubahlah diri menjadi baik, maka pasanganmu semakin tidak punya alasan untuk meneruskan dengan orang lain. Tetapi kalau kamu marah-marah, kamu akhirnya uring-uringan sama suami, kamu ribut-ribut, suami seperti menegaskan bahwa kamu layak untuk ditinggalkan. Jadi saranku, perbaiki diri kamu. Ketika pasangan kamu mulai lirik-lirik ke depan atau ada hubungan dengan orang lain, perbaiki kamu. Gak perlu kamu ngelabrak wanita itu atau pelakor itu, dengan bahasa umum orang nyebutnya pelakor, gak perlu. Karena suamimu juga melakukan itu, jadi suamimu juga salah. Nah, yang harus kamu treatment adalah suamimu, bukan orang lain. Kalau kamu nerima orang lain, nanti kamu capek. Suamimu pindah cewek, kamu ngelabrak orang, pindah cewek ngelabrak orang, habis tenagamu. Yang harus kamu treatment adalah pasanganmu. Kalau kamu masih mau meneruskan ya, pasanganmu di treatment, rubah sikapmu. Kalau dulu kamu egois, kalau dulu kamu tidak menyenangkan, buat pasanganmu menyenangkan, biar dia tidak punya alasan dalam batinnya untuk meninggalkanmu. Begitu, kita lanjut ke pemirsa pertama. Apakah suami saya punya wanita lain? Siap ya, kita lihat. Deng 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 deng. Di sini jawabannya ada. Dan kalau secara waktu, hubungan ini sebenarnya sudah lama. Bisa juga dia orang yang sudah dikenal di kehidupan yang lalu, atau emang hubungan ini udah berjalan lama karena mungkin dulu pernah berhubungan atau gimana. Tetapi jawabannya ke arah iya. Nah, treatmentnya diingat yang Vega tadi ya. Treatmentnya kayak gitu ya. Jadi kamu gak usah drop, gak usah sedih, gak usah gak usah uring-uringan, tetapi perbaiki diri kamu. Kalau kamu masih mencintai, masih pengen melanjutkan, perbaiki dirimu. Jangan ribut dengan yang di luar, tapi dengan dirimu. Perbaiki. Ketika kamu baik, maka kamu layak untuk dipertahankan. Begitu. Kita lanjut ke pemirsa kedua. Apakah suami saya punya wanita lain? Siap-siap. Deng. Jawabannya juga iya. Jawabannya iya, punya wanita lain.
dan ini lagi hangat-hangatnya ini lagi, dan hubungan ini sudah mapan, hubungan ini sudah lama, hubungan ini sudah mapan. Jadi kalau kamu masih mempertahankan sama dengan Vega tadi, introspeksi diri kamu, perbaiki sikapmu, perbaiki gayamu, perbaiki cara kamu menghadapi suamimu. Jadi jangan menyalahkan orang lain terus, tetapi perbaiki diri kita kalau pengen diteruskan. Tapi kalau tidak, ya kamu tahu harus melakukan apa. Begitu. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Pertanyaan berikut dari Seputih Salju. Oke, pertanyaannya, apakah kami soulmate atau twin flame? Kita lihat apakah kamu soulmate atau twin flame. Pemirsa, pilih kartu 1 dan 2. Seputih salju kamu ada di atas. Oke, kita langsung buka. Apakah kami soulmate atau twin flame? Aku nggak tahu yang kamu maksud. Kami itu kamu dengan teman dekatmu atau dengan siapa, aku tidak tahu. Tetapi pertanyaanmu ke situ aku akan jawab saja. Apakah kami soulmate atau twin flame? Oke, jawabannya kamu lebih ke arah twin flame. Jadi kamu mempunyai kesamaan, kamu mempunyai seperti banyak pengalaman-pengalaman hidupmu yang mirip dengan dia, termasuk hal-hal yang menyedihkan, termasuk hal-hal kekecewaan, itu mirip sekali dengan dia. Makanya kamu rasa enak dan nyaman, deket banget sama dia. Gitu. Kita lanjut ke pemirsa pertama. Apakah kami soulmate atau twin flame? Deng 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 deng. Kalau di sini tidak ke arah jawaban soulmate dan twin flame, tetapi kamu dengan dia tuh punya pola yang saling terikat dan saling tergantung. Jadi kedekatan kamu, perasaan yang sama, perasaan yang seolah senasib, terus kamu seperti kenal di kehidupan sebelumnya dan macam-macam, itu karena ada ikatan dari kamu yang kalian sebenarnya saling tergantung. Kalian punya kemiripan perjalanan hidup dan kalian saling pengennya dekat dan saling tergantung. Itu. Nah, tetapi saling tergantungnya kalau ini hal yang negatif, ini akan membuat kamu semakin buruk. Sarannya, kamu harus menyadari ketergantungan, kedekatanmu sama dia, kesamaanmu sama dia lebih ke arah yang membangun kamu atau membuat kamu ke arah lebih baik, atau justru malah membuat kamu terpuruk. Itu yang harus kamu sadari. Kalau itu ke arah terpuruk, saranku ya dikoreksi sikapmu, diperbaiki sikapmu. Itu. Kita lanjut ke pemirsa kedua. Apakah kami soulmate atau twin flame? Kamu ke arah soulmate, dan ini kayaknya kalau ngomongin bertemu atau kenal, kemungkinan kamu belum lama kenal sama dia, tapi kamu ke arah soulmate. Jadi ada sikap yang sama, ada pikiran yang sama, dan kadang kalian ngomong tuh ide-idenya sama. Cuman tantangannya gimana ide-ide bagus, gimana pemikiran bagus itu bisa terimplementasi atau diwujudkan dalam bentuk yang lebih nyata dan real. Itu ya. Jadi hubungan kalian, kedekatan kalian itu gimana caranya menjadi sebuah hubungan yang membawa kamu ke arah kebaikan, ke arah yang menyenangkan, ke arah yang positif. Begitu. Kita lanjut ke pemirsa berikutnya. Ini dari Farida Herlina. Apakah jodohku mantan suami atau orang baru? Oke. Jadi kalau jodohmu mantan suami, kamu udah cerai, kamu gak punya jodoh lagi gitu. Kamu takut kalau kayak gitu dah? Tapi kita lihat aja, jodohmu tuh sebenarnya mantan suami atau bukan sih? Kita lihat jodohmu mantan suami atau bukan. 1, 2, 3. Pemirsa pilih kartu nomor 1 atau nomor 2. Untuk si Farida Ardina, kamu ada di tengah atas. Oke.
Pemirsa, pilih kartu nomor 1 atau nomor 2, relax sambil ambil cemilanmu atau minumanmu. Kalau emang agak berat rasanya, minumlah dulu. Farida, kamu akan kubacakan dan kamu harus siap menerima kenyataan. Oke? Apakah jodohku mantan suami atau orang baru? Deng 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 deng. Jawabannya lebih ke arah orang baru. Jadi kamu, jodohmu tuh orang baru. Karakternya dia agak feminim, dalam arti dia orangnya perasa, dan secara usia dia bisa sebaya kamu atau di atas kamu. Jadi dia tidak berondong, jadi dia tidak di bawah kamu, tapi sebaya atau ke atas. Dan dia dominan dalam konteks perasaan. Maksudnya apa? Ini elemennya air. Jadi dia tuh tipe orang yang penyayang, orang yang halus perasaannya. Nah, kamu kalau ketemu dia atau dekat dengan dia, ya tolong kamu harus pintar memperlakukan di perasaannya. Karena kalau kamu salah bersikap, dia gampang kena di perasaannya. Gitu ya Farida. Kita lanjut ke pemirsa pertama. Apakah jodohku mantan suami atau orang baru? Siap ya? Dan ini orang baru. Cuman kamu mungkin ketemu sama dia nanti lebih ke arah sebuah peristiwa, entah itu acara kumpul-kumpul, jalan bareng, piknik, apa. Nah, di sana nanti kamu ketemu. Mungkin awalnya kamu berkenalan dengan dia hanya sebagai teman yang oke, kita bisa jalan, oke, kita bersenang-senang, kita menikmati hidup, awalnya gitu. Tetapi itu sebenarnya jodoh kamu. Gitu. Kita lanjut. Pemirsa kedua, apakah jodohku mantan suami atau orang baru? Deng 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 deng. Di sini arahnya tetap kamu, jodohmu tuh sebenarnya kamu lebih cocok dengan suami. Jadi mantan suamimu tuh emang orang yang cocok untuk kamu. Jadi ketika kamu ketemu orang yang baru, ketemu lelaki yang baru, kamu banyak hal-hal yang masih kurang. Jadi misalnya gantengnya oke, tanggung jawabnya oke, tetapi mungkin dia tidak seperhatian suamimu. Atau orangnya oke, tetapi mungkin secara materi juga tidak sekuat suamimu. Atau mungkin secara pikiran dia tidak secerdas suamimu dan tidak sepintar suamimu. Jadi kamu masih masih menyimpan perasaan dengan suamimu dan itu belum bisa lepas. Jadi jodohmu masih ke suami. Begitu, kita lanjut ke pemirsa berikutnya dari Day Happy. Apakah aku bisa rujuk dengan suamiku? Pengen rujuk, emang gak ada pilihan lain. Apakah aku bisa rujuk dengan suamiku? Gak pengen orang yang baru, bener, tetap pengen balik sama suami. Kita lihat pemirsa Day Happy. Pemirsa, oke, untuk yang baru melihat channel dan video saya, kamu bisa subscribe, like, dan komen serta share. Bisa ajukan pertanyaan di komen ya, nanti tak jawab pelan-pelan karena saya sibuk banget, saya ngurusi banyak pekerjaan. Ini kadang saya harus menata jadwalnya yang susah. Begitu ya. Yang penting komen aja, tanya aja kalau mau tanya. Tetapi kamu kalau mau konsultasi bisa kok kamu DM di Instagram saya di Tarot aja, nanti saya kasih price list untuk kamu konsultasi secara personal. Oke, gitu. Kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Happy Day. Apakah aku bisa rujuk dengan suamiku? Siap-siap. Jawabannya adalah bisa. Kamu sedang berpikir ulang, kamu seperti ada ketakutan dengan masa lalu, seperti ketakutan menghadapi tantangan yang sama, masalah yang sama, tetapi kamu sebenarnya masih ingin dengan mantan suamimu. Jadi, apakah aku bisa rujuk dengan suamiku? Jawabannya cenderung bisa. Oke?
Kita lanjut ke pemirsa pertama. Apakah aku bisa rujuk dengan suamimu? Nasibmu di sini. Kita buka. Dan bisa banget. Sebenarnya kamu dengan dia itu bisa lebih happy kalau kalian bisa lebih semangat, lebih terbuka, lebih hubungannya lebih, komunikasinya lebih bagus. Kalian cocok banget sebenarnya. Jadi kemungkinan untuk rujuk sangat mungkin dan bisa. Oke. Kita lanjut ke pemirsa kedua. Apakah aku bisa rujuk dengan suamiku? Jawabannya bisa. Walaupun kamu pernah ditinggalkan, walaupun kamu pernah kecewa, tetapi kalau untuk ke arah rujuk kembali, kecenderungannya adalah bisa. Jadi, apakah bisa rujuk dengan suamiku? Jawabannya bisa. Tetapi, maafkanlah luka-luka lama. Terimalah peristiwa-peristiwa sebelumnya, biar hatimu bisa membuka kembali dan menerima dia. Menerima dia dengan lapang dada, menerima dia dengan bahagia. Gitu. Karena kalau kamu nggak bisa membuka hati dan tidak bisa menerima peristiwa yang masa lalu, ya kamu bisa mendapatkan dia kembali, tetapi masih menyimpan bara kesakitan dan itu nggak enak. Oke, gitu ya. Kita lanjut ke pemirsa terakhir dari Nur Aini. Nur Aini bertanya, apakah jodohku orang di tempatku atau kenal di dunia maya? Oh, di tempatku ini maksudnya mungkin orang di sekitar kotanya, maksudnya satu kota, satu desa, satu kecamatan, atau orang yang bisa ditemui dengan jarak-jarak yang tidak terlalu jauh, atau orang yang di dunia maya, maksudnya online dan lewat media sosial. Oke, kita lihat. Pemirsa yang kamu pengen bertanya, jodohmu ada di sekitarmu atau dia ada di dunia maya? Kita lihat. Nuraini atas, pemirsa satu, pemirsa 2 di sebelah kanan ya. Pilih kartumu. Oke, relax. Nuraini, kamu siap-siap, aku bacakan. Apakah jodohku orang di tempatku atau kenal di dunia maya? Kalau di kartu jawabannya cenderung kamu ketemu jodoh itu di dunia maya. Cuman kadang kamu tuh masih ragu, kamu tuh masih menimbang-nimbang, kamu tuh malah sering mempertanyakan beneran enggak. Tapi dari kartu ini kamu punya kecenderungan menemukan jodohmu di dunia maya. Jadi bukan di tempatmu, tetapi di dunia maya. Nah, berarti mulai sekarang kalau kamu coba komunikasi yang intens dengan orang-orang yang kamu kenal di dunia maya, dan tapi juga selektif. Maksudnya selektif, dunia maya itu tidak interaksi langsung. Kita tidak bisa melihat utuh sebuah profil seseorang atau karakter seseorang. Butuh proses di sana, butuh kejelian kamu mengamati. Bisa kondisinya terlihat bagus di media sosial atau dunia maya, tetapi belum tentu sesuai dengan realitasnya. Begitu, jadi kehati-hatianmu, keraguanmu itu bagus sebagai filter, bagus, tetapi juga tidak perlu terlalu takut. Gitu ya. Kita lanjut ke pemirsa pertama. Apakah jodohku orang di tempatku atau kenal di dunia maya? Ini jawabannya 50-50. Kamu bisa ketemu di tempat asalmu atau di dunia maya. Cuman di sini kamu dibutuhkan untuk sedikit tegas, maksudnya ya kalau banyak pilihan kamu harus berani milih yang mana yang lebih yang lebih comfort, lebih nyaman kamu milihnya. Kalau orang yang jauh dari tempat, misalnya di dunia maya, itu bagimu menjanjikan, ya perlu kamu uji. Begitu. Kalau orang yang di dekat mungkin kan kamu nggak perlu menguji, sudah kelihatan ya. Tetapi yang di dunia maya ini butuh diuji, butuh
dalami karakter dan semuanya sesuai dengan kebutuhanmu apa pada seseorang, gitu ya. Kita lanjut ke pemirsa kedua. Apakah jodohku orang di tempatku atau kenal di dunia maya? Jawabannya juga ini 50-50. 50-50-nya bisa di duniamu atau di tempatmu atau di dunia maya. Nah, ini kalau di daerahmu atau tempatmu kemungkinan dia pekerjaannya bersinggungan dengan kamu. Bisa kalau kamu bekerja bisa satu kantor, atau mungkin kamu berinteraksi secara pekerjaan. Misalnya kamu dagang, oh dia sales, kamu dagang dia suppliernya. Nah, di sini ada interaksi kamu secara fisik, dan itu sebuah bentuk yang produktivitas dalam konteks kehidupan memenuhi kebutuhan finansial, pangan dan macam-macam. Jadi, tapi hati-hati ya, kalau terlalu dekat nanti bisa punya kecenderungan ini. Misalnya ini kamu di daerah yang sama, maksudnya bisa ketemu, kamu dekat nggak kontrol nih, bisa sampai berhubungan, kemungkinan untuk hamilnya besar. Jadi aku yakin kamu sudah besar, kamu sudah dewasa, kamu tahu untuk melakukan itu dengan baik atau tidak melakukan itu dengan baik, gitu. Jadi jangan santai-santai aja kalau kamu dekat dengan seseorang yang satu kota bisa ketemu terus asal main aja ya. Ada kemungkinan untuk ke arah kehamilan, karena ini masa yang produktif untuk kalian berdua, masa yang sangat subur untuk kalian berdua, gitu sarannya. Oke, terima kasih. Sekian dulu pembacaan kali ini. Untuk pemirsa, kamu bisa DM atau bisa komen di channel ini untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan, dan apapun masalahmu ditarot aja. Dan kita rayakan kehidupan dengan ditarot aja. See you.